Stop jual tanah dan stop miras. Saatnya kembali berkebun dan membangun masa depan. Pesan moral di tahun 2006. Itulah pesan utama dalam video daily vlog ini. Halo teman-teman sekalian, hari ini anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Ibu Salomina Marian SP dari Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perjalanan panjang dan berkunjung di setiap kelompok tani di Kampung Suroba dan Kampung Libarek di awal bulan tahun 2026. Hari ini di tahun 2026, di tahun yang baru, saya akan berkunjung ke ada 2-3 kelompok dan akan berikan bantuan kepada ibu-ibu yang punya kios, sedikit bama. Saya tidak berikan mereka uang, tapi hanya berikan mereka bama saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan setelah itu kami akan lanjut ke distrik Pisugi di Kampung Suroba. Di situ ada satu kelompok tani dan di situ kami akan berikan sedikit bama juga untuk kebutuhan mereka di dalam mereka punya kelompok tani. Setelah itu kami akan lanjut lagi ke distrik Libarek. Dan sama juga kami akan berikan mereka bama sedikit untuk memenuhi kebutuhan mereka di kelompok tani mereka. Terus ikuti perjalanan kami. Terima kasih. So teman-teman, tempat yang kami kunjungi sekitar 30 km dari pusat kota. Kunjungan kali ini terasa sangat istimewa dan penuh tantangan karena cuaca yang tidak mendukung dan jalan yang belum memadai, tapi semangat dan kepedulian beliau besar sehingga kami bisa mengunjungi masyarakat setempat. Sesampai di kelompok pertama di Kampung Suroba, suasana penuh antusias oleh masyarakat setempat. Kehadiran Ibu Dewan bersama rombongan yang disambut langsung oleh kepala kampung dan tua-tua adat serta mama-mama. Ibu Salomina bukan tipe anggota DPR yang hanya duduk di kursi empuk, tapi beliau sosok perempuan hebat yang pekerja keras yang turun langsung di setiap kelompok tani dan bertemu para petani. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan pesan moral yang sangat menyentuh. Ini mempersilakan waktu ke Ibu untuk kasih arahan untuk kita di Kampung Suroba, Ibu. Wah, Nerugina Fumi, selamat siang. Ya, yang terhormat Kepala Kampung Desa Suroba dengan aparat semua yang ada di kampung ini. Yang terhormat ibu-ibu, pemuda, orang-orang tua, sabohon heabarnya kai. Nah, di tengah-tengah kami juga ada orang dinas. Pak Yohanes Wagai Nino bahwa ini kita punya orang sendiri dari Dinas Pertanian Kabupaten. Saya sengaja Nina meluang sengaja supaya mereka dinas juga buka mata. Wah. Ya. Karena situasi keadaan yang terjadi di sini dengan kita sama-sama begini bisa datang melihat dan itu jadi satu masalah yang kita harus cari solusi. Wah. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf. Proposal halir bolok lagi bener gue. Tapi harus melihat proposal itu dari siapa duluan yang masuk. Ya. Manen Neven sendiri juga dan saya harus lihat satu-satu. Nevennya gue sih ini telu kayak bolok wakai. Ini pesan dari Keuskupan Jayapura dititip kepada saya dan saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Jadi, kita orang Wamena wajib berkebun. Ya. Kita orang Wamena wajib pelihara babi. Jangan kita nanti harap dana desa tidak boleh, itu bukan kita punya budaya. Kita stop minum mabuk. Stop minum mabuk, stop jual minuman, stop minum mabuk. Itu. Yang berikut lagi, jangan jual tanah. Tidak boleh jual tanah dalam nama Tuhan Allah di surga saya bilang jangan kita jual tanah. Wah. Saya angkat tangan, tidak boleh kita jual tanah. Wah. Yalah, hanu barek mau bakati hanu ruja adono. Tuhan kasih kita lengkap, tangan, mata, segala macam lengkap. Apa yang kurang? Ada tanah, kita kerja kebun, kita pelihara babi.
Eta doang lu kini yo kasih kan. Bukan hanya di sini tapi setiap kali saya keliling tuh saya selalu sampaikan hal yang ini. Ane weherma, saya seorang perempuan dan saya peduli. Pesan hanya 3 itu saja. Yo kasangan noluk, lemah nyiki hama mereka kasih minta maaf. Wah. Nerugiak. Dalam kesempatan itu, beliau juga menyampaikan pesan moral yang sangat menyentuh. Ia mengajak masyarakat untuk stop jual tanah, karena tanah adalah warisan dan sumber kehidupan. Ia juga menegaskan untuk stop miras, karena miras hanya merusak kesehatan dan masa depan generasi muda. Beliau berharap masyarakat bisa kembali ke habitatnya, yaitu bertani dan bekerja dengan tekun. Menurutnya, kebun adalah kekuatan ekonomi keluarga. Orang Hubula di Wamena itu ada 3 istilah yang melekat dari nenek moyang, yaitu Wen, Wam, dan Wene. Artinya Wen adalah bekerja kebun, Wam artinya pelihara babi dari hasil kebun, dan Wene artinya buat acara atau pesta adat hasil dari kebun dan ternak babi. Sehingga beliau berpesan dan mengajak masyarakat untuk kembali berkebun. Beliau juga menegaskan, saya siap mendukung dan membantu setiap kelompok pertanian. Pintu rumah selalu terbuka untuk masyarakat yang rajin bekerja, namun tidak dengan orang-orang yang pemalas bekerja dan pemabuk. Terima kasih banyak atas kesempatan. Ibu terima kasih atas kesempatan ini. Ibu poriwai waktu naik ke bawah. Saya tahu masuk orang tugas pokok itu otaknya 2026 juga ditarik semua ke pusat. Sudah tidak ada hubungan ke daerah lagi. Potensi bagaimana nanti ke depan di pelan-pelan menhaswa. Jadi dia usang ke kalau ayah kinoi isun haswa. Wah. Nanti kita akan koordinasi terus. Potensi sawah mereka sawah di Wilhati. Ibu pesan ke sawah atau malah. Di sela-sela itu juga masyarakat Kampung Suroba menyampaikan kebutuhan dan keluh kesah mereka. Panik ibu, terlalu panik untuk mau masuk kadang dari pasar sore-sore itu. Kadang pernah juga ada saya punya mama satu pernah orang mabuk kejar dia sampai masuk di tempat Okaju Tilik mau talah. Dari situ baru buka dia pu baju nih kasih robek, dia poron kasih robek mau kasih antam dia di situ, tapi dia kena pisau di sini lagi. Itu pernah ibu. Jadi itu yang bapak sempat sampaikan untuk bisa ibu nanti bikin perdakan untuk orang mabuk, mungkin bagaimana bisa kasih keamanan juga. Bapak orang ingin juga mau minta keamanan harus bisa jaga di tempat yang pohon satu di sini kah supaya lebih aman pos ibu. Iyo. Itu satu, dan ibu satunya kita akses jalannya itu ibu. Itu yang kami kekurangan, dan selama ini juga memang kami sudah mengharapkan dana desa, tapi ya yang kendala di kampung ini banyak. Kita masyarakat di sini mau bikin pembangunan saja semua baku orang mabuk yang keributan. Jadi kami desa-desa juga terlalu ketakutan juga ibu, terancam. Ya. Penghambat. Jadi ibu kesempatan masuk di sini mungkin itu sampaikan aspirasi dari Bapak Haji Obi. Itu ibu, kita minta tolong. Mungkin kekurangan kami itu saja. Kalau lampu kami sudah bagus, sudah aksesnya sudah bagus ibu. Nah, itu yang kami sampaikan. Dan satu ibu terima kasih ya bama bukan sana sih. Salah satu ibu harkualo lebih kan. Kita berapa dari kabupaten dari provinsi juga tidak pernah masuk membawa bantuan seperti ibu bawa begini. Tapi kami bersyukur masyarakat Surabaya jauh pae eleye ke rumah sabuk mereka sabuk untuk bersyukur lalu ibu. Bersyukur karena ibu bisa datang. Pemerintah juga tidak pernah masuk di sini, tapi ibu yang dulu yang nomor 1 masuk di Kampung Surabaya. Wah. Bukan hanya itu teman-teman, masyarakat Kampung Suroba juga memiliki potensi wisata alam. Sehingga setelah diskusi singkat, masyarakat setempat mengajak Ibu Dewan untuk melihat potensi wisata alam yang ada di Kampung Suroba. Setelah dari kelompok tani, kami ke wisata Wisata Suroba. Wisata Suroba. Ada beberapa kilometer lagi kami akan dapat wisata Suroba. Suroba toh.
wisata Soroba. Surabaya. Sesampainya di sana, beliau melihat dan memberikan apresiasi besar. Beliau juga berpesan bahwa wisata ini salah satu aset terbesar untuk Kampung Suroba, sehingga beliau berharap masyarakat bisa dapat mengelola dan menjaga keamanan para wisatawan lokal dan mancanegara, agar wisata ini banyak pengunjung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ini pakai tenda kakak. Ya pakai tenda, kita kasih masuk kasur, baru mereka menginap di sini. Dan kamar mandi di sana. Kalau tidak, jadi ini satu pulau begitu ibu. Hari akhir bilinda honen ilinan Afrika baru ini. Tuh naik satu tenda, dengan kasur kita kasih masuk, baru mereka tidur. Selesai mereka mau 2 hari ke 3 hari ke, baru mereka pulang, baru balik gitu. Kita masing harus on ibu. Jadi ini anggaplah satu pulau. Ya satu pulau. Jadi air dia datang lewat sini turun, baru kembali lagi ke sini hari ini. Ih, bagus sekali. Setelah penyerahan bantuan BAMA dan diskusi singkat, serta mendengarkan berbagai keluh kesah di masyarakat Kampung Suroba, kami melanjutkan perjalanan di Kampung Libarek. Perjalanan di Kampung Libarek sekitar 3 km dari Kampung Suroba. Sesampainya di Kampung Libarek, pesan dan harapan yang sama beliau sampaikan di masyarakat Kampung Libarek di distrik Libarek. Bukan hanya di sini, tapi di mana tempat saya kunjungan tuh saya sampaikan 3 hal ini. Kita berkebun, jaga tanah, berkebun, jangan minum, jangan mabuk, karena kalau kita mabuk kita akan mati semua. Ibu DPRP Provinsi Papua Pegunungan, Ibu Salomina Marian, atas kunjungan sesuai jadwal di distrik Libarek, lebih khusus di kelompok tani Kupaima. Saya di sini sebagai penyuluh di wilayah distrik, terutama di Kampung Mulima, KPP Kampung Mulima, menerima kedatangan ibu mana nih jauh siapa tahu bahwa hasil itu udah jauhan wah. Untuk itu kita akan sampaikan ke keluarga, tetangga atau kelompok-kelompok ini binahatnya kemudian semua jauh sini lalu dan jauh hari matuma itu sebut ibu jauh harwo lu jauh sesahasi jauh skema wah. Ya wah kalau teman darus tahunan. Wah. Kegiatan hari ini bukan hanya tentang bantuan, tetapi tentang harapan. Harapan agar masyarakat tetap kuat, bersatu, dan terus bekerja membangun kampung dari kebun sendiri. So demikian video singkat dari vlog hari ini. Stop jual tanah, stop miras, dan kembali berkebun untuk membangun Papua Pegunungan yang lebih sejahtera dan lebih maju. Thanks teman-teman.